amin. Yang siap memuji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersukacita bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus. Kita bersukacita karena kebangkitan Tuhan bagi setiap kita. Come on! Terima kasih Tuhan Yesus. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit.
kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat. Mari melompat bersukacita sama-sama. Allah bangkit bersorak-sorai, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Serahkan musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu, Dia dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Bersukacita sama-sama. Allah bangkit bersorak-sorai, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Malam hari ini boleh kasih pujian buat Allah kita. Bangkit bersoraklah, Allah bangkit. Boleh lebih keras katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan Allah bangkit. Yang percaya Tuhan kita ajaib, kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi bagi nama Tuhan kita. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sambil angkat tanganmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Panggil namanya, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudus. Kau dahsyat. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari di hari Paskah ini lebih lagi kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, kebangkitan yang nyata, agar saudara saya setiap kita yang percaya terima kebebasan, terima kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Gerakan badanmu kita menari sama-sama, angkat suaramu kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Satu suara. Kita bertepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Dengan hati bersyukur kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Angkat jempol kita tinggi buat Tuhan Yesus. Semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
dalam setiap hari. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Malam hari ini boleh angkat semua kita yang tinggi buat Tuhan kita. Dia baik. Dia sungguh baik. Panggil namanya. Dia sungguh baik. Boleh lebih keras sore malam hari ini jemaat Tuhan. Kembali katakan, Dia sungguh baik. Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik. Dia, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, God, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Untuk Tuhan Yesus yang baik, berikan kembali tepuk tangan yang paling dahsyat. Sang Juru Selamat telah menang bagi setiap kita. Dialah Yesus. Di hari Paskah ini kita mengucap syukur hidup kita dalam tangan-Nya, amin. Sebab maut telah dikalahkan, dan mari bersorak-sorai dalam tepuk tangan lebih meriah bagi Dia yang menangkan setiap kita orang berdosa. Kita boleh percaya apapun yang terjadi, Yesus sanggup mengubah hidup kita, amin. Tak ada satupun perkara yang mustahil. Hari ini kita percaya di tempat ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan boleh nyatakan dalam hidup setiap kita. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita datang sama Tuhan Yesus yang baik, yang begitu luar biasa indah dalam hidup setiap kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang Kau telah tebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa Tuhan. Ini kami ya Tuhan, mengucap syukur datang ke tempat ini, memperingati hari kemenangan yang Tuhan boleh janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami mau lebih lagi mengucap syukur dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan Yesus yang disenangkan. Dari setiap kami yang bernafas di tempat ini, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Berkuasalah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang mampu mengubah kehidupan kami. Kami datang dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami orang percaya. Inikah hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb.
Song of Ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy forever. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sama-sama. If you've been forgiven, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people say, amen. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari bersama-sama katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Tidak ada yang seperti Tuhan yang kami sembah. Hanya Yesus yang kami tahu mampu melakukan segala perkara itu Tuhan. Oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy forever. Dengar pujian kami Tuhan sama-sama. Your people sing, holy. Amen Tuhan. You will always be holy, holy forever. You will always be God. You will always be holy, holy forever.
creation cries, holy, you are lifted high, holy. Hear your people sing, holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Raja kami yang telah bangkit. Hanya bagi Raja kami yang hidup, yang kalahkan maut bagi setiap kami. Berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit, memberikan kami jaminan bahwa suatu hari nanti kami akan bangkit pada akhir zaman bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Kami datang mengucap syukur buat karya keselamatan Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik bagi setiap kami, sebab Yesus telah bangkit bagi setiap kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sore hari. Kami datang tinggikan nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan, mulia agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Mulia sembah Raja mulia, sama-sama Gereja Tiberias. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Kita puji Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus sama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah
bagi Yesus. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kami sembah Engkau mulia. Agung kerajaannya. Dari sorga datang bagi setiap kami. Dari sorga datang untuk senang umat. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, kami muliakan, kami puji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Yesus yang bangkit bagi setiap kami. Dia telah bangkit, dimuliakan, jadi Raja. Oh Tuhan, kami sembah, kami puji Yesus. Sama-sama bergegas, dipuji, ditinggikan, haleluya. Dipuji, ditinggikan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan muliakanlah. Dipuji, kami tinggikan, kami muliakan. Oh Yesus Tuhan, hormat dan muliakanlah. Mulia sembah Raja. Dia telah bangkit, dimuliakan sama-sama. Dia telah bangkit, dimuliakan, jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, hanya nama Yesus. Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, dia bangkit, dimuliakan, jadi Raja. Oh, dia telah bangkit, dia telah bangkit, dia telah bangkit, dimuliakan, dia telah bangkit, dimuliakan, jadi Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kita bermasmur bagi Tuhan sore hari ini, sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan.
Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat, Yesus yang kalahkan maut, bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. Is our God. Oh. How great is our God. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita bidaskan lagi sama-sama. How great is our God. Sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names, Jesus. Dengan bangga sama-sama katakan, you're the name above all names. You are worthy. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. Tiberias menuju sama-sama. You're the name above all names. You are worthy of, and my heart will sing how great is our God. Dengan bangga sama-sama, dengan iman percaya, you're the name above all names. You're the name above. You are worthy, and my heart will sing how great is our God. Lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus kita nyatakan. Oh, how great is our God.
dahsyat Allah kami yang besar yang telah kalahkan maut bagi setiap kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sore hari ini. Haleluya. Silakan duduk. Setiap teman-teman kaum muda bergegas pada sore hari ini, puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, telah memuji menyembah Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan video cuplikan dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Yesus yang tidak pernah berdosa, namun secara yudisial Yesus dijadikan atau dianggap tidak benar atau bersalah, supaya orang berdosa dapat dibenarkan saat percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi benar dengan upayanya sendiri. Ketika kita percaya Injil, hasilnya adalah kita menerima keselamatan. Dan keselamatan itulah yang menghasilkan ketaatan hidup kita. Ketaatan adalah buah dari iman kepada Injil. Jalan penderitaanlah yang ditempuh Yesus demi keselamatan dunia. Justru dalam penderitaan itu, maka pada akhirnya Allah memuliakan Yesus. Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Kita harus selalu taat dan setia kepada Allah Bapa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk dari kerendahan hati dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa yang dicapai dengan adanya relasi intim dengan Allah. Di atas kayu salib, Yesus adalah sebagai korban yang sempurna dalam penebusan untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi salib memulihkan hubungan itu dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang besar, saudara sekalian. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Romawi yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di surga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Romawi yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemenangan. 1. Kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan pengenalan akan Tuhan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1 sampai dengan 4, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi yang namanya suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. 2. Kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan.
2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. 3. Kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5 sampai dengan 8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi kita. Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berdiri, kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini, di hari Paskah ini bersama-sama. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok bagi kami. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan Paskah kebangkitan-Mu. Kau hidup bagi setiap kami, artinya kehidupan kekal, jaminan bagi setiap kami. Dan kasih Tuhan luar biasa. Kami percaya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kami bawa hati kami, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, ajar diri bentuk setiap kami, arahkan kami, dan kami
doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa, hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, disucikan, dilayakkan, dan kami percaya akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Siapapun yang hadir, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban dari sorga. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk baik saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Bilang kanan kirimu senyumnya mana. Jangan ada wajah Jumat Agung. Haleluya, masih aja tegang saudara. Dan sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Waduh, saya lihat semangat yang luar biasa. Apalagi yang bikin saya sukacita, Kristen Napas masih hadir hari ini saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, jangan cuma Natal dan Paskah kau ke gereja. Pesan saya, setia cari Tuhan, semangat cari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di minggu Paskah ini saudara, saya mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga. Saya Pendeta Marcel Sarangeo Saerang. Mengucapkan selamat Paskah, carangeo eda-eda. Doa saya sekali lagi, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Soalnya kalau misalnya ada efek echo boleh matiin aja nggak apa-apa. Oke. Yuk, yang boleh kitab Alkitab, Alkifon juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya percaya semuanya hafal ayat ini saudara. Karena seringkali jadi ayat hafalan zaman sekolah minggu. Yuk, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Karena sehingga ia telah apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan, sekali lagi 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan. Kolose 1 ayat 13 sampai 14, sama-sama kita lihat. Kolose 1 13 sampai 14. 3, ya. Ia telah melepaskan kita dari dan memindahkan kita apa? Ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam dia kita memiliki apa? Yaitu apa? Pengampunan. Sekali lagi saudara, ia telah apa? Melepaskan kita dari dan memindahkan kita ke dalam apa? Kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah saudara, hari kita merayakan yang namanya Paskah. Dan kemarin sudah merayakan Jumat Agung saudara. Hari kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah ada dua. Ada Paskah perjanjian lama, ada Paskah perjanjian baru. Paskah perjanjian lama bicara tentang ketika bangsa Israel terbebas dari yang namanya tulah ke-10, yaitu bicara tentang maut. Kemudian mereka bebas dari tanah perbudakan di Mesir saudara. Sedangkan bicara tentang konteks Paskah
pasca perjanjian baru adalah bicara tentang yang namanya ketika saudara dan saya bebas dari belenggu dosa, bebas dari maut, dan akhirnya apa saudara? Kita menerima karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Jadi bicara tentang pasca, bicara tentang saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi bicara tentang keselamatan bukanlah satu hal yang mustahil buat saudara dan saya. Keselamatan bukanlah satu hal yang mudah-mudahan buat saudara dan saya. Tapi bagi kita oleh karena karya salib, keselamatan adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya adalah kepastian. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita adalah warga kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya warga sorga. Bilang kanan kirimu, kita warga sorga. Keselamatan adalah kepastian. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, itu kenapa dalam Filipi 3 ayat 20 bilang begini saudara. Ayatnya yang ke-23, ya, karena di dalam sorga dan di situ juga kita apa? Sebagai, sekali lagi saudara, karena kewarganegaraan kita adalah apa? Di dalam sorga. Dan saya mencatat di sini saudara, sebagai warga sorga kita harus punya yang namanya mindset atau pola pikir kerajaan sorga. Kenapa ini penting? Kalau saudara lihat Filipi pasalnya, Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 bilang begini saudara. Roma 12 ayat 2 sama-sama. 3, ya. Janganlah, tetapi berubahlah oleh apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik dan yang apa? Dikatakan bagian awal, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi di sini dalam bahasa aslinya nous, artinya pikiran atau mindset. Kenapa penting bagi setiap kita untuk yaitu bicara tentang punya mindset kerajaan sorga? Karena mindset itu punya peranan yang penting saudara. Kalau sudah lihat gambar ini, boleh munculkan gambarnya. Bicara tentang gambar ini saudara, ini adalah bicara tentang beberapa jurnal, beberapa penelitian yang bicara tentang betapa pentingnya mindset, pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Di mana oleh karena mindset yang benar, ternyata seseorang itu bisa punya 80% kemungkinan sukses atau keberhasilan di dalam kehidupannya. Kemudian dalam konteks kebahagiaan pengaruhnya sampai 40%. Dalam konteks akademik saudara, mindset yang benar bisa ngalamin membuat seseorang lebih bagus nilai akademiknya. Kemudian menurut McKinsey juga secara produktivitas kerja, seorang yang punya mindset yang benar itu produktivitasnya lebih tinggi 64%. Kemudian secara keseluruhan saudara, bicara tentang orang yang punya mindset yang benar, hidupnya bisa meningkat. Tetapi orang yang punya mindset yang salah, hidupnya bisa terus turun dan akhirnya ngalamin yang namanya kemerosotan. Nah, dalam konteks mindset kerajaan sorga, saudara dan saya, kita sebagai warga sorga, kalau mindset kita mindset yang salah, kalau mindset kita mindset orang dunia, maka cara kita memandang akan seperti cara orang dunia, maka cara kita berespon sama seperti orang dunia. Nah, disinilah bahayanya. Akhirnya karena semuanya pakai cara dunia, maka akhirnya tindakan kita, apa yang kita lakukan bisa menghalangi kita untuk akhirnya mencapai apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara sama-sama membahas satu tema, yaitu bicara tentang mindset kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, mindset kerajaan sorga. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya mindset yang benar, mindset warga kerajaan sorga, sehingga kapanpun Tuhan memanggil setiap kita, sama seperti penglihatan yang Tuhan berikan kepada gembala sidang, saudara dan saya, lautan manusia, berjumpakan kekudusan dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, ada 3 hal saudara, mindset yang harus kita miliki sebagai warga sorga. Yang pertama, mindset identitas. Sama-sama bilang sama saya identitas. Sama-sama bilang sama saya bukan pencapaian. Amin. Coba kita baca saudara ayatnya yang ke-1 dalam 1 Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita baca. 3, ya. Lihatlah. Sehingga kita apa? Disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saudara, 3, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita apa? Disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah, nah, yang pertama yang harus kita ingat, oleh karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas salib, saudara dan saya, kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Nah, mindset kita harus kita tanamkan adalah identitas saya adalah
warga kerajaan sorga. Dan saya mau bilang saudara, artinya apa? Bicara tentang dalam konteks nilai, saudara dan saya kita bernilai sejak awal. Katakan amin. Nah, maksudnya apa? Orang dunia punya konsep begini saudara. Oh, aku harus capai ini dulu baru aku bernilai. Oh, aku harus punya prestasi ini dulu baru aku bernilai. Oh, aku harus punya jabatan ini dulu baru aku bernilai. Aku punya harta sebanyak ini dulu baru aku bernilai. Saya mau bilang saudara, warga sorga berbeda. Sejak awal nilai kita bukan ditentukan oleh pencapaian kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menciptakan kita. Katakan amin. Saya suka satu kalimat saudara dari bicara tentang seorang hamba Tuhan bernama Santo Agustinus bilang begini saudara. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berharga. Justru kita berharga karena Tuhan mengasihi setiap kita. Karena sejak awal Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tangan yang penuh kasih. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat gambar ini, boleh munculkan? Lukisan ini saudara. Menurut saudara, kalau saya yang lukis, kalau saya yang gambar, atau kalau saudara dan saya kita sama-sama gambar, lebih gampang gambar abstrak, nggak beraturan, seperti gambar nomor 2, ngasal-ngasalan, atau yang berbentuk pemandangan seperti nomor 1. Hah? Mana lebih gampang? Asal-asalan seperti nomor 2 atau pemandangan indah seperti nomor 1? Yang nomor 1 boleh angkat tangan. Yang nomor 2 boleh angkat tangan. Ini yang apa? Yang lebih gampang gitu ya. Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi. Yang lebih gampang nomor 1 boleh angkat tangan. Wih, ini memang keturunan Picasso. Picasso Simalungun. Yang bilang lebih gampang, yang abstrak, cakar-cakaran. Gambar nomor 2, boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Pak, mudah Pak, nggak ada harapan kalau soal gambar Pak. Jangankan gambar, nulis aja saya abstrak Pak. Oh darah Yesus. Tapi saya setuju dengan yang nomor 2 saudara. Karena yang gambar pertama itu kan harus tahu, harus punya imajinasi. Karena kalau tidak gambar kepala pohon kelapa bisa kayak burung saudara, betul ya? Tapi kalau gini kita cakar jadi. Tapi yang menarik begini saudara. Gambar nomor 1 tuh nggak dijual, nggak harganya nggak laku saudara. Tapi gambar nomor 2 itu harganya saudara. Itu adalah lukisan abstrak termahal di dunia. Namanya interchange, bayangin. Cakar-cakaran begini namanya interchange. Saya tahu saudara. Ya. Saya juga pas lihat. Lukisan abstrak termahal di dunia, harganya kalau dirupiahkan lebih dari 4 triliun rupiah. Saya nggak ngebayang 4 triliun kalau jadiin uang 100 ribuan seperti apa, penuh kayak ruangan ini saudara. 4 triliun rupiah, bayangin. Cuman lukisan abstrak itu saudara. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, kita tutup mata juga cakar-cakar taruh-taruh jadi itu kayaknya. Setuju ya? Tetapi kenapa dia mahal? Karena bukan lukisannya, tapi karena pelukisnya adalah seorang pelukis terkenal. Namanya Willem de Kooning. Pernah dengar? Pernah dengar? Sama, saya juga gak pernah dengar. Jadi gak terkenal-terkenal amat saudara. Tapi baru selevel itu aja, lukisannya 4 triliun lebih darah Yesus. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun dalam kehidupan kita. Nilai kita bukan ditentukan karena kita, tapi kabar baiknya karena yang menciptakan kita adalah Raja di atas segala raja. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi artinya apa? Saudara dan saya nggak akan kaya orang dunia yang mengejar validasi dunia. Kita nggak perlu artinya, oh aku harus lakukan ini supaya aku bernilai. Oh aku harus capai ini supaya aku bernilai. Oh followersku harus sebanyak ini supaya aku bernilai. No, sejak semula kita bernilai, katakan amin. Tapi bukan berarti kita nggak lakukan semua dengan baik. Jangan sampai saudara memahami mindset ini dengan salah dan akhirnya, oh ya udahlah, gue nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, gue tidur aja. Bangun tidur. Tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun.
darah Yesus. Lagu dunia pada hafal semua. Tadi pas lagu rohani, bukan gitu. Bukan cuma tidur-tidur doang, terus pasang status semua akan indah pada waktunya. Weh. Ada kayak gitu, udah umur 34 tahun masih tidur-tiduran jadi beban keluarga. Mamanya suruh, Uco, kau kerja lah. Kau cari kerja jadi PNS lah. Nggak usah mama, aku anak raja. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, gini, orang dunia mereka berusaha mencapai sesuatu supaya mereka merasa diri mereka bernilai. Tapi anak Tuhan, tanpa lakukan semuanya itu kita sudah rasa kita bernilai. Tetapi bukan berarti kita nggak lakukan semua dengan baik. Kita lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh karena kita tahu nilai kita. Kita bukan orang sembarangan. Kita anak raja di atas segala raja. Jadi ketika dalam bekerja, ketika dalam bisnis, ketika dalam semua hal, bukan untuk mendapatkan, tapi justru karena kita sudah memilikinya, kita lakukan yang terbaik karena kita adalah representatif Bapa kita di sorga, raja dan segala raja. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mindset kerajaan sorga. Sadar identitasmu, kita anak raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa mindset kerajaan sorga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Yang kedua, mindset kelimpahan. Sama-sama bilang, sama saya kelimpahan. Amin. Coba kita buka Filipi 4 ayat 19. Sama-sama. 3, ya Allahku menurut, sekali lagi 3, ya Allahku akan memenuhi segala apa? Menurut kekayaan dan dunia mengajarkan bahwa sumber daya itu terbatas saudara, sehingga harus berjuang untuk mendapatkannya. Dalam konteks begini saudara, dunia itu punya mindset bahwa segala sesuatu terbatas, jadi kita harus berlomba-lomba. Artinya sampai kadang-kadang harus sikut sana sikut sini, sampai kadang-kadang harus pakai cara-cara yang jahat karena semuanya itu terbatas. Dan saya mau bilang saudara, mindset kerajaan sorga berbeda. Kenapa? Karena kita tahu sumber berkat kita semuanya datang dari sorga, katakan amin. Jadi kita nggak perlu bicara tentang yang namanya harus berebutan dengan orang. Kita nggak perlu apalagi sampai fitnah orang, sikat orang, jatuhkan orang. Tapi kita tahu kalau orang lain Tuhan sanggup berkati, kita juga pasti Tuhan sanggup berkati. Jadi nggak akan ada iri hati karena kita tahu sorga nggak kekurangan berkat, sorga nggak kekurangan promosi. Nggak kayak orang dunia yang harus jatuhkan orang, fitnah-fitnah orang. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup angkat kita, berkati kita dimanapun kita berada. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini penting untuk kita pahami saudara, supaya kita nggak kayak orang dunia saudara. Karena kadang-kadang ada banyak orang dunia, karena dia pikir sumber daya terbatas. Kalau dalam bisnis aku kalau jujur-jujur nggak bisa dapat cuan nih, nggak bisa dapat hepeng nih. Aku harus lakukan hal yang nggak berkenan. Aku harus tipu-tipu, aku harus dusta-dusta supaya bisa untung. Kalau nggak bocuan. Sorga nggak pernah kekurangan. Amin. Saya mau bilang anak Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Berkat kita datang dari sorga. Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ini saya pakai analogi yang dekat dengan kita. Raja Arab, anaknya siapa? MBZ. Betul ya? Saudara nggak ada yang tahu? Oke, saya ganti. Raja Tambun. Raja Arab, misalnya MBZ, Muhammad bin Salman. Anaknya siapa? Betul itu ya? Betul ya? Anaknya Raja Arab, ketika dia ke Indonesia, Indonesia lagi resesi. Pertanyaan saya, apakah membuat Raja Arab jadi nggak bisa makan? Jadi kismin di sini? Jadi nangadong ngepeng di sini? Tidak. Kenapa? Karena sumbernya datangnya dari Arab, bukan dari Indonesia yang sedang resesi. Amin. Kita juga sama, sumber kita datangnya dari sorga. Jadi apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita khawatirkan, apapun keadaannya, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup dalam Dia. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Selanjutnya, kita nggak perlu takut, Pak, ada orang mau ambil posisi saya, Pak. Pak, ada orang mau halangi berkat saya. Pak, ada orang mau bikin saya jadi susah, Pak. Pak, ini langganan saya diambil sama orang. Pak, ini klien saya diambil sama orang. Nggak usah takut.
Shalom. Orang boleh ganggu bisnismu, orang boleh ganggu pekerjaanmu, orang boleh ganggu karirmu, tapi orang yang gak bisa ganggu dan halangi berkat yang Tuhan sediakan untuk hidupmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ishak kurang apa saudara? Orang Filistin iri sama dia. Sumur-sumur Ishak ditutupin semua. Orang kalau iri gak bisa capai apa kita capai, mereka berusaha untuk menghalangi kita mencapai apa kita capai saudara. Singkat cerita, Ishak pindah ke lembah. Tapi di lembah pun dia tetap diberkati Tuhan. Berkat Tuhan yang mengejar dia saudara. Satu ketika, satu kesaksian. Saya dalam pelayanan saya saudara. Satu ketika, waktu itu saudara saya lagi dalam keadaan yang drop dalam pelayanan saya. Dalam satu keadaan yang tidak mudah. Kemudian ada momen dimana kita pelayanan rame-rame saudara. Pelayanan rame-rame itu saudara selesai pelayanan biasanya dari gereja ada berkat. Ada amplop yang diberikan untuk berkat buat kita saudara. Singkat cerita, selesai pelayanan, semua udah dapat, saya nggak dapat. Saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Dan ternyata benar. Si bagian yang menyiapkan dan memberikan itu bilang begini, Kak izin, aku tadi udah siapin, aku udah mau kasih, tapi aku dilarang sama si itu. Dia bilang jangan kasih. Saya mau bilang saudara, secara jumlah sebenarnya nggak seberapa. Tapi rasa sakit hatinya lumayan saudara. Saya bilang Tuhan kok gini amat Tuhan. Pelayan Tuhan kok gini amat ya Tuhan. Tapi saya bilang sama diri saya, kalau memang itu bagianku, akan jadi bagianku. Kalau memang enggak, Tuhan pasti sudah siapkan yang jauh lebih baik. Singkat cerita beberapa hari setelah itu saudara, saya pelayanan di Gading Nias. Almarhum Bapak Gembala masih hidup saudara. Saya khotbah Bapak Gembala yang perjamuan kudus. Selesai saya khotbah perjamuan, saya duduk samping Bapak maju untuk perjamuan kudus. Singkat cerita, Bapak pegang tangan saya di Gading Nias, Bapak bilang begini, ya Marcel, saya ada berkat buat you ya. Saya mau bilang saudara, yang Bapak berkati saya, itu jauh berlipat-lipat kali ganda dari apa yang dihalangi oleh orang itu saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau soal berkat, nggak ada yang bisa halangi berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang paling terbaru, saya kan pendeta industri ya saudara ya. Bercanda Tuhan, bercanda. Nah, saya diundang di banyak acara. Satu ketika saya diundang di sebuah acara ibadah yang diadakan oleh Pemda. Nah, kalau acara Pemda itu kan budgetnya gede gitu saudara ya. Nah, singkat cerita saudara, saya pelayanan di situ saudara. Sedikit gambarannya, dan saya harus tegaskan ini disclaimer dulu. Saya pelayanan, saya paling anti pelayanan cari uang. Saya nggak mau motivasi pelayanan saya cari uang. Kenapa? Karena kalau pendeta motivasi pelayanan cari uang, hidupnya nggak diberkati, jemaat Tuhan yang dilayani nggak diberkati. Jadi saya pelayanan motivasi saya benar, saya jaga hati saya saudara. Bahkan saudara bisa cek tim saya, ada banyak kesempatan kita pelayanan nggak ada dapat apa-apa, justru kita menabur di sana. Jadi makanya saya gemes kalau ada yang menanya, Pak Pendeta pelayanan tarifnya berapa? Tarif. Dia pikir saya boy band kalian. Nggak ada. Jadi saya nggak pakai begitu, nggak ada. Terserah Roh Kudus taruh di hati saudara berapa, nggak ada. Saya tentukan. Nah tapi case ini berbeda. Saya pelayanan di situ. Dan akhirnya selesai pelayanan, saya terima berkatnya. Tapi yang bikin saya sesak napas, saya tahu satu informasi, dari Pemdanya berapa, kepanitianya berapa, nyampe ke saya berapa. Ada yang nyangkut di sana saudara. Dan itu kejadian hari Sabtu, hari Minggu saya pelayanan. Sesi pertama Karawaci saya selesai khotbah, saya nyanyi, keinget saudara. Nyesek juga, pendeta juga, manusia. Jadi waktu saya ingat, tapi Tuhan tegur saya, tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripadaku? Oh iya Tuhan, ampun Tuhan, maaf Tuhan. Udah, pindah ke sesi kedua, di Puri. Sama pas nyanyi, keinget lagi, Tuhan, kayak gak rela Tuhan. Iya. Tapi Tuhan ingatkan lagi, tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripadaku? Oh iya Tuhan, siap Tuhan, ampun Tuhan. Sesi ketiga Alam Sutra, nggak inget apa-apa, aman. Sesi keempat di Central Park, keinget lagi. Iya,
keinget lagi. Pas habis firman, saya nyanyi. Pas lagi nyanyi yang ini. Walaupun gunung itu tak berpindah. Saya ingat, tapi berkatku pindah tuh Tuhan. Oh Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Tidak tahukah engkau bahwa berkat itu datangnya daripada gue? Ya Tuhan, ampun Tuhan. Siap Tuhan. Singkat cerita, selesai dari CP, saya itu kan setelah saya khotbah, firman selesai doa berkat, doain jemaat. Itu saya jalan di sampingnya saudara, saya doain satu-satu. Sampai udah mau habis, ada seorang bapak muda deketin saya tanya apa doanya Pak? Oh enggak Pak, saya disuruh Roh Kudus, saya disuruh Tuhan Pak, untuk berkati Bapak. Saya kaget, saya shock. Dan ketika saya lihat berkatnya, sesuai dengan apa yang diambil oleh orang itu saudara. Jadi makanya saya udah ya, nggak usah takut lah. Dalam hidup udah nggak usah takut saudara. Berkat Tuhan nggak pernah tertukar. Kalau buatmu pasti jadi bagian dalam hidupmu. Orang mau halangi gimana pun, mau manuver bagaimanapun, mau jungkir balik bagaimanapun. Kalau itu memang yang Tuhan sediakan buatmu, pasti jadi bagian hidupmu dan juga pasti berkelimpahan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam Tuhan. Ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musa undang menunjukkan yang ketiga. Mindset kerajaan sorga yang harus kita miliki, yaitu mindset kekekalan. Sama-sama bilang sama saya, mindset kekekalan. Amin. Kita lihat saudara 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Amin. 3, ya, sebab itu kami tidak apa? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami apa? Sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan apa? Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Saya mau bilang saudara, mindset kekal tuh begini saudara. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sehingga setiap kali ada tawaran yang bisa membuat kita kehilangan kekekalan yang sudah Tuhan sediakan, mindset kita akan melihat itu sebagai kerugian yang tidak akan mau kita tukar dengan kekekalan yang sudah Tuhan sediakan. Contoh, ketika ada tawaran untuk bikin dosa, kita akan melihat itu, gak sebanding. Ayo korupsi aja. Lu korupsi 2 triliun, masuk penjara 2 tahun, keluar-keluar untung lu. Ada yang langsung, iya juga ya. Uang jin dimakan setan katanya. Kau bawa uang haram ke dalam rumah tanggamu, itu kesempatan iblis untuk menghancurkan keluargamu. Jangan bawa yang kotor dalam rumah tanggamu, supaya kau tetap diberkati Tuhan. Ketika ada tawaran, ibu-ibu, ibu, ada tawaran nih, lu kan miskin terus nih selama ini nih. Suamimu juga miskin nih. Ada tawaran pesugihan nih, ke Gunung Kawi nih. Tidak, soalnya aku tahu itu ada tumbalnya. Aku tidak mau menjadi tumbal. Tenang, lagi ada promo. Lagi ada Gunung Kawi special sale. Jadi nanti kalau ibu pesugihan, ibu dapat hasilnya, suami yang jadi tumbal. Shalom para pria. Anda dengarkan ketawa-ketawa licik itu? Ada survei. Saya nonton satu survei. Mereka wawancara 10-15 orang suami-suami. Ditanya begini, hai para suami, apakah Anda mau mengorbankan nyawamu untuk istrimu? Semuanya jawab, ya kami bersedia. Iya. Cuma depan sini yang gak ada yang percaya. Cek di TikTok ada. Kemudian ditanya kepada para istri, apakah Anda bersedia untuk mengorbankan nyawamu untuk suamimu? Semuanya jawab, nggak mau. Tapi memang survei itu dilakukan di luar negeri.
Dan yang menarik, ada TikToker Indonesia, dia bikin survei yang sama. Ada di TikTok. Dia tanya kepada suami-suami Indonesia, apakah kau bersedia mengorbankan nyawamu untuk istrimu? Semua jawab sama, ya kami bersedia. Ditanya kepada ibu-ibu Indonesia, apakah Anda bersedia mengorbankan nyawamu untuk suamimu? Nggak usah saya jawab. Semuanya jawab sama, tidak mau. Wanita tuh gitu. Bapak, kalau bapak-bapak tadi istrimu ketawa, dia pelakunya, Pak. Tapi balik lagi ya, kalau ada tawaran, nggak akan mau. Karena kita tahu kekekalan jauh lebih berharga. Shalom anak muda. Ketika ada tawaran, dapat pasangan yang cakep, tapi ninggalkan Tuhan Yesus, orang yang punya mindset kerajaan sorga bilang no. Itu kan? Cuma 2 orang yang yes, amin. Yang lain, ganteng nih Pak. Wajahnya presisi Pak. Dagunya, pipinya, lintang timur, lintang barat sesuai Pak. Kalau saya kan jomplang nih Pak nih. Dagu kiri saya ke bawah, satu ke atas. Nah kalau dia pas banget Pak. Mancungnya juga Pak, memang. Dia di itu Pak. Di lobi, hidungnya di mimbar Pak. Bro ganteng banget, campuran Irak Afghanistan nih Pak. Tapi dia bukan anak Tuhan, nggak apa-apa lah Pak. Nggak apa-apa lah Pak, yang penting ganteng memperbaiki keturunan. Apalagi ternyata kalau dia CEO yang menyamar. Lagi, mari. Kenapa bisa begitu? Ternyata aku adalah keturunan keluarga besar Laguna. Udah cukup. Wanita-wanita kalau udah begitu udah langsung nikahin aku abang. Pria-pria juga sama. Kalau udah lihat wanita cantik, walaupun bukan anak Tuhan, kadang-kadang sikat Pak, aduh Pak ini udah cantik banget Pak nih. Kapan lagi Pak cakit cantik begini, mukanya kayak Lisa Blackpink. Cantik banget Pak nih. Ini Lisa Blackpink banget nih. Waduh, mumpung dia suka sama saya sebelum dia sadar Pak. Iya. Kapan lagi Pak ada wanita cantik mau pria bermodalkan karbu kayak saya ini Pak? Janganlah. Jangan ya. Karena secakep-cakepnya pasti keriput pada waktunya. Sekalipun kau biaya maintenance-nya rajin, mau bertahan berapa lama sih? Saya ngerti dunia kecantikan, klinik-klinik kecantikan, saya di endorse. Saya dikasih tahu nih Pak, nih gini Pak, ini bisa bikin kencang. Ya bisa. Tapi apakah bisa menjamin kecantikan terus menerus? Enggak juga. Ada ibu-ibu kaya yang saya kenal, undang saya, ketemu sama saya. Memang ditarik sekencang-kencangnya. Saya lihat dia, kamera siap. Saya ketemu dia mukanya ya. Padahal cantik, tapi karena sudah saking kencangnya ditarik, jadi nggak bisa gerak. Dia yang kencang, saya yang tersiksa, saudara lihat.
Para pria gimana? Kau mau tiap bangun pagi lihat pas buka mata istri, udara Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan. Dia lagi. Iya. Tiap pagi serasa lagi uji nyali, saudara. Udah tinggalkan Tuhan Yesus, tiap pagi kaget. Udahlah, nggak apa-apalah. Lebih baik Lisa Black Panther dari yang penting dalam Yesus. Iya toh? Dan bukan cuma soal tawaran di dunia yang mengenakan. Tapi kalau konteks ayat ini saudara, ini bahkan bicara tentang penderitaan. Dan yang menarik, jadi Kristen gak seenak yang orang dunia bayangkan. Makanya ada teman saya ketawa, dia bilang begini, jadi Kristen enak ya, ibadah cuma seminggu sekali, itu pun nyanyi-nyanyi, masuk surga, Tidak semudah itu Ferguson. Dia nggak tahu konsep pikul salib. Iya toh? Oh Tuhan, sangkal diri, harus ngampunin, harus nahan. Belum lagi menghadapi siksaan. Firman Tuhan bilang di akhir zaman ada orang-orang akan menganiaya kamu. Dan mereka berpikir mereka sementara beribadah kepada Allahnya. Gimana? Enak? Dan kita nggak boleh balas. Mesti diem. Kalau kita pakai hukum Ambon, Batak, Manado, Papua. Kuretakkan ginjal kau. Tapi kan nggak bisa. Iya kan? Contoh kemarin yang terjadi bukan yang di Indonesia, yang di Tangerang. Tangerang itu bukan Indonesia. Kalau Indonesia pasti toleran. Nggak mungkin ada orang Indonesia nggak toleran begitu. Itu Tangerang itu di sampingnya Uruguay. Kadang-kadang gak gampang, harus ngalamin keadaan yang tidak mudah. Makanya tadi saya baca tulisan yang di TikTok tadi, di Instagram juga. Ayo gereja, mumpung kau masih bisa gereja. Karena ada orang lain di luar sana mau gereja gak bisa, udah keburu dibubarin. Kau masih bisa gerejalah. Cuma itu tadi ya, godaan kadang-kadang berat, tekanan kadang-kadang berat. Tapi kalau kita punya mindset kerajaan sorga, kita akan tetap bertahan dalam iman. Gembala sidang kita kasih contoh yang luar biasa. Dilempari batu, beliau tetap pegang teguh iman. Bahkan beliau bilang, Tuhan it's okay, gak apa-apa. Yang penting setiap tetes darah saya menyelamatkan satu jiwa. Ikut Tuhan kadang-kadang gak gampang. Tapi kalau kita punya mindset kerajaan sorga, apapun keadaannya kita bisa berkata, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ada kekekalan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh pegang tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Sekali Yesus, selamanya harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus.
harapan karena kasih-Nya. Oh Yesusku, mari doa di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena setiap tawaran, setiap godaan, bahkan setiap tantangan yang terjadi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Bahkan sekalipun itu penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kekekalan yang Tuhan sediakan. Tetap setia sampai selama-lamanya. Karena barang siapa yang setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang. Sambil angkat tanganmu, kenang kebaikan Tuhan. Telah kulihat yang tak pernah ku berjuang Tuhan, ku berjuang Kau dapati yang. Sama-sama boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang tak pernah ku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ini hati kami yang rindu Tuhan untuk tetap setia. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang kami telah dengar jadi kekuatan kami Tuhan. Yang mampu mengubah hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami undang Engkau lebih lagi masuk Tuhan. Berkuasa, berotoritas dalam hidup setiap kami. Biar pulang dari tempat ini hidup kami berbeda. Hidup kami dalam kekuatan yang datang dari surga. Engkau lagi Yesus yang telah bangkit bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur di minggu Paskah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi. Bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Tuhan Yesus yang boleh memberkati seluruh kehidupan kami dalam kecukupan, semuanya dalam hikmat yang Tuhan boleh berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar memberi. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita sama-sama akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, you search me. You know my way. Even
surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross, I bore my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, at the cross. You have overcome. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, God, at the cross, I bore my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita bersama-sama di hari Paskah ini. Kita mau sambut terbaik tubuh darah Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Sama-sama kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhmu darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu. Mari bersama-sama kembali kita bagi berdiri. Kita masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur Yesus mati bagi kami dan bangkit agar kami memperoleh hidup yang kekal di sorga. Kami bersyukur Yesus mati memberikan kami pengampunan dosa dan memberikan kami jalan menuju kerajaan sorga. Kami percaya hari ini oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit pasti sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat
untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus tolong aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji hari ini hidup yang suci kudus, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri, aku tolak perceraian, aku tolak orang ketiga dalam rumah tanggaku. Jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulutku disuci kuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Mulutku penuh kuasa, tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Yang kupegang kerjakan dalam kekudusan, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, atas studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga. Akan kumpul di bumi, akan kumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, yang sakit hari ini disembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh, sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat, jantung yang baru, tidak diring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung oleh darah Yesus. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah oleh darah Yesus. Paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak ada cairan, tidak ada penyempitan, tidak stroke, tidak tipes, tidak sakit lambung, tekanan darahku normal, gula darahku normal, tidak hepatitis, tidak sinusitis, tidak alergi udara dan makanan, tidak demam berdarah dan malaria, bebas kistamium. Aku tolak sakit pankreas, tidak sakit liver, tulang-tulang sempurna sehat, tidak tropos, tidak leukemia, tidak pengapuran, tidak batu empedu, tidak stroke. Aku berdoa hari ini tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa hari ini. Kami berserah, berseru, berharap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang punya sorga, sanggup memberikan kami mujizat. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga ekonomi mereka. Berkati yang nganggur dapat pekerjaan yang terbaik, berkati yang bekerja Tuhan promosikan, berkati yang studi dapat juara, dapat beasiswa, berkati yang belum punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Berkati mereka yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Berkati mereka yang rindu punya keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Kami percaya Yesus Tuhan kami hidup berkuasa. Hari ini siapapun terikat dosa dilepaskan. Bahkan hari ini apapun dosa mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan, agar diberikan kesempatan hidup sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, sehingga mujizat jadi bagian kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kembali kita ucapkan yang keempat,
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami diberkati, punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur malam hari. Kita imani, kita percaya Tuhan Yesus yang telah bangkit, menang atas maut, tinggal dalam setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mau minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyaknya, kita berdoa untuk minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia, berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Bahkan dengan minyak urapan ini, yang mati saja dibangkitkan, apalagi sakit penyakit pasti sembuh. Bahkan hutang-hutang lunas, jasad pun yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai Tiberias. Tuhan Yesus yang janjikan kuasanya tidak taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit. Saudara, di akhir zaman ini hiduplah dalam pertobatan, katakan amin ya. Orang yang hidup dalam pertobatan, hidup suci kudus, doanya pasti Tuhan kabulkan. Ingat baik, hari ini semua ciptaan yang baru, katakan amin. Yesus dalam engkau ya, Yesus ada bersamamu dan engkau bersama Yesus. Percayalah saudara, hari ini doa minta apa saja Tuhan kabulkan. Di akhir zaman, hari makin sukar, semua semakin mahal, semakin susah semuanya, karena sampar, resesi, peperangan, bencana, maut ada di mana-mana. Tapi saudara jangan takut, kalau kita anak Tuhan Yesus jadi pelaku firman, kita warga sorga, ada malaikat sorga jaga kita, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Kami bangga Tuhan punya Allah yang hidup, Yesus Tuhan yang punya sorga, juru selamat kami, juru selamat rumah tangga kami, juru selamat ekonomi kami, juru selamat kesehatan kami. Kami percaya hari ini mujizat telah terjadi, yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Kami percaya Paskah tahun ini berbeda dari Paskah sebelumnya. Paskah tahun ini adalah Paskah pemulihan, Paskah mujizat yang kami terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat bilangan orang benar yang Tuhan kirim bawa ke tempat ini. Hamba doa, siapa saja yang hadir di tempat ini, pulang semua, terima mujizat dari sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini, atas mimbar bawah mimbar.
pengerja dewasa muda semua diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Heri, berkati Pak Hanjar, Pak Pantas semua diberkati. Pak Ray semua diberkati Tuhan. Para tim media yang membantu, Saudara Edison, Boas semua, Ruben, Filemon semua diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga rekan-rekan yang melayani sebagai worship leader. Berkati Saudara Yoris, berkati Saudara Richard, Saudara Arda, Saudara Sony semua diberkati. Berkati para singers, berkati Kalista, Revi, Stevi, Cia semua diberkati. Para pemain musik, James, Daniel, Jordan, Tageral diberkati Tuhan. Para tim event berkati mereka. Berkati Sinta, Ibrahim, Jerry, semuanya Abraham diberkati Tuhan Yesus. Berkati Pak Aga sebagai production diberkati. Mas Pur, Mas Yudi semua diberkati Tuhan. Para choir semua diberkati Tuhan Yesus. Berkati rekan hamba, berkati Terry Koron bersama adik-adik diberkati Tuhan. Mama Papa diberkati Tuhan. Rekan hamba James Joe bersama Elisa yang sedang mengandung diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga hamba dan istri bersama orang tua, mama papa, kakak beradik semua diberkati Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan Yesus berkati, yaitu gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melalui Tuhan Yesus. Para pemimpin kami berkati Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus berkati kakak beradik, keluarga besar semua diberkati. Tuhan Yesus sayang Gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau terima berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan programkan kita bersama keluarga, kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan hidup di bumi seperti di sorga, akan punya rumah di bumi, akan punya rumah di sorga, pesta di ruangan Maha Kudus sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari ini saudara, selamat hari Paskah. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Ia hidup.